Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Teguh Kurniawan dari NRB 06 dari kelas 2.3 ITA dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom CA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 10 tentang basis data terdistribusi. Langsung saja. Pokok bahasanya yaitu ada pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, yang terakhir distributed and recovery. Tujuan pembelajaran dari teori ini adalah 1. Dapat memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. 2. Dapat memahami arsitektur basis data terdistribusi. 3. Dapat memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. 4. Memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. 5. Memahami bagaimana mengubah data melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. 6. Memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Basis data terdistribusi yaitu data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen data terdistribusi. Atau pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Dan transaksi terdistribusi atomi yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Dan tipe data terdistribusi terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu 1. Homogen suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Berikut adalah contoh bagannya atau diagramnya. Yang kedua yaitu heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan tipe DBMS yang berbeda. Kemudian arsitektur basis data terdistribusi, yaitu terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu 1. Arsitektur client server, 2. Arsitektur collaboration server. Kemudian arsitektur client server. Sistem client server mempunyai suatu lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Ya, bisa dilihat di diagramnya. Di sini query mengirim klien, kemudian dari klien bisa mengirim ke berbagai server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Kemudian arsitektur basis data terdistribusi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi, mesin server yang mahal, sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Dan arsitektur basis data terdistribusi. Pada saat menuliskan aplikasi klien server perlu diingat batasan antara kedua yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa persen dan dapat diabaikan.
Kemudian arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Ya, sesuai seperti gambar di bawahnya. Query mengirim data ke server, kemudian server mengirim data ke berbagai server lagi. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem akan memanggilkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query awal. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote set mengakibatkan biaya melewati pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasikan ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi vertikal, yang kedua fragmentasi horizontal. Bisa dilihat seperti contoh gambar di bawahnya. Fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dan relasi awal. Fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi pada satu tempat atau lebih. Berikut ini adalah ilustrasi replika. Di bawahnya ya itu ilustrasi dari apa itu yang disebut dengan replika. Kemudian manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replika. Bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat yang disimpan. Join pada DBMS terdistribusi. Contoh, London menyiapkan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Selanjutnya yaitu optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya perbedaan optimasi query sistem terdistribusi dengan sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Menggunakan data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, yaitu semua kopi relasi yang dimodifikasi harus dirubah sebelum modifikasi transaksi commit distribusi data buat transparansi ke pemakai. Selanjutnya asynchronous replication, yaitu kopi dari relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu yang pertama voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Kedua, read any, write all. Itu penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Kemudian synchronous replication. Penulisan teknik synchronous replication akan menentukan tempat di mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci lain. Jika
tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik synchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk periode waktu yang sangat pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site replication, peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Primary site replication. Tempat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung dirubah primary copy, dipublikasikan tempat lain untuk menjalankan fragmentasi ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana perubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, kemudian aplikasi perubahan tersebut. Implementasi pada langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture. Log ini digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Yang kedua, procedural capture. Suatu prosedur yang dibangkitkan secara otomatis untuk mengerjakan capture. Kemudian implementasinya pada langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application drive apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Log pada sistem terdistribusi. Untuk memanggil penguncian objek pada beberapa tempat yang digunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, subtralisasi. Suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka untuk semua objek. Kedua, primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Ketiga, terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy pada tempat di mana copy disimpan. Selanjutnya, distribution deadlock detection. Itu setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. T1 ke T2 ke T1, kemudian T1 ke T2 juga ke T1. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke suatu tempat. Hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam satu hierarki dan mengirim local grab ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Kemudian two-phase commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain dinamakan transaksi di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim satu pesan no or yes ke koordinator.
coordinator. Jika menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort, subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat. Kemudian mengirim pesan acak ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesannya. Ya, sekarang itu tadi adalah teorinya. Yang sekarang adalah latihan-latihan soal. Soal yang pertama yaitu, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distribute data independence jika semua lokasi menjalankan peraturan DBMS yang sama. Sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Soal yang kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Ya, yang client server yaitu klien bisa mengirim ke beberapa server. Yang collaboration server yaitu sampingnya query mengirim ke server, kemudian server mengirim ke berbagai server. Soal yang ketiga yaitu pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi secara khusus. Gambar aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Ya, ini disuruh menggambarkan. Ya, jawabannya ada di bawahnya. Kemudian latihan soal 4, definisikan fragmentasi dan replika dalam hal di mana data disimpan. Jawabannya yaitu fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen. Pada beberapa tempat terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi awal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Untuk soal kelima yaitu definisikan ini jawaban tulisan dari soal nomor 4 tadi. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada suatu tempat. Soal yang kelima yaitu apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabannya adalah synchronous replication yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Yang asynchronous replication yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Jadi sinkronus itu harus dirubah semuanya, akan tetapi asinkronus itu hanya dirubah secara periodik saja. Soal yang ke-6, bagaimana teknik voting dan read one, write all diimplementasikan pada replika sinkronus? Jawabannya adalah untuk voting transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca backup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read one, write all. Penulisannya
lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Untuk soal nomor 7 yaitu berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud dari capture dan apply. Jawabannya yaitu implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Kemudian soal yang ke-8 yaitu apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture? Log based capture yaitu log yang digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Kemudian soal yang ke-9 yaitu mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Jawabannya yaitu karena jika suatu relasi difragment dan direplika, sistem memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data